kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Mas Bedu. Tentang sakit, azab, atau penghapus dosa. Nah, pertanyaan pertama dari situ ada Jais Soekor. Hah? Jais seekor. Syukur. Oh, Jais Soekor. Kata bisa ejaan lama. Soekor jadi. Syukur itu syukur. Maaf ya. Ya. Jais Syukur. Nah. Ya, berarti si Jais ini selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Amin. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau, Ma. Ada apa syukur? Mas, saya mau nanya. Dulu sewaktu masih sekolah, saya temperamen sekali. Kalau ada orang berbuat salah ke saya pasti langsung ngomel. Nah, sekarang saya divonis sama dokter terkena hipertensi. Ya. Apa ini azab buat saya ya, Mah? Apakah sakit saya ini akibat perbuatan saya dulu suka marah-marah? Oke. Hipertensi. Yang namanya penyakit itu ada penyakit fisik. Oke. Ya kan? Fisik. Penyakit medis. Yang nampak ya gitu. Ada penyakit hati. Yang kita jangan lupa, Jais syukur, dari penyakit hati bisa berkembang jadi medis. Iya apa iya? Iya. Kita ketemu orang, gedek banget sama dia. Kenapa dia jabatannya tinggi? Gue nggak naik. Kenapa dia udah kaya? Gue nggak coba. Kenapa bini dia cantik, bini gue jelek? Misalnya. Kesel nggak? Kesel. Awalnya hatinya kesel. Setiap saat, tiap dia kesel. Lama-lama pusing. Lama-lama jengkel. Akhirnya lama-lama matanya buram. Penyakit fisik akan datang ketika orang dimulai dengan penyakit hati. Makanya hindarkan penyakit hati. Maaf. Yang namanya penyakit ini bisa diobati dengan dua cara. Yang pertama, dengan yang tidak rasional. Misalnya dia kesal orang lain, maju dia belum, marah-marah. Lempar kursi, lempar meja, teriak-teriak. Lega nggak hati dia? Lega mah, karena terlampiaskan. Masalahnya, selesai apa tidak? Belum. Enggak selesai. Harus ngebenahin piring, kursi berantakan. Belum merasa bersalah nanti. Belum juga orang yang terluka di harapan kita. Iya. Artinya ini salah yang salah. Yang kedua, bagaimana kita menghadapinya? Ya Allah, kenapa bisa begitu? Makanya hadis Nabi mengatakan tidak boleh iri kecuali dua. Orang kaya yang selalu bersedekah, orang punya ilmu yang selalu berbagi. Kalau Anda pakai cara yang kedua dengan berdekat kepada Allah, tenang hati kita. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kalau penyakit keturunan kayak diabetes dan hipertensi yang diberikan kepada kita itu jatuhnya Termasuk azab atau gimana ya? Maaf. Yang namanya penyakit keturunan itu ada yang benar terjadi, mungkin sugestinya tinggi. Ada yang tidak terjadi. Coba bedu lihat. Seorang ayah yang punya penyakit gula, anaknya 4. Apa 4-4-nya semua kena penyakit gula? Ya, enggak dong. Pasti salah Jaga satu. kesehatan, jaga pola makan, banyak sholat malam, subuh di masjid. Hadis Nabi mengatakan orang yang bangun tengah malam, dia sholat malam, dilanjutkan subuh di masjid. Dari yang kita hirup membuat orang tadi sehat. Semua penyakit jauh dari dirinya. Allah menyertai dia. Makanya kekuatan yang terhebat kalau orang sembahyang subuh berjamaah di masjid itu obat yang paling hebat, jauh penyakit dari kita. Iya.